Ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata terasa terlalu kecil, ketika penjelasan, perdebatan, dan opini yang tiada henti hanya terdengar seperti riuh angin. Kita hidup di zaman di mana setiap orang ingin didengar, suara saling bertabrakan semakin keras dari sebelumnya. Namun justru di tengah badai kebisingan itu, kebijaksanaan terdalam sering lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari diam. Para filsuf Stoik telah lama memahami hal ini. Mereka percaya bahwa diam bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang lebih besar daripada pedang atau lidah. Karena diam bukan berarti hampa, diam adalah hadirnya kejernihan. Ketika Marcus Aurelius duduk di ruangannya pada malam hari, ia tidak terburu-buru untuk berdebat dengan dunia. Ia menulis dengan tenang untuk dirinya sendiri, mengingatkan jiwanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Epictetus yang pernah menjadi seorang budak, menemukan kebebasan bukan dengan berteriak melawan rantainya, tetapi dengan memilih kepada apa ia tetap diam. Dan dalam keheningan itu ia menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari ini, di dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, kebijaksanaan diam menjadi semakin mendesak. Karena dalam diam kita bisa mendengar pikiran terdalam kita sendiri. Dalam diam kita mulai memahami hal-hal yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Dan kadang-kadang, tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang, mendengar, dan membawa kebijaksanaan itu di hati, bukan di bibir. Seneca pernah menulis, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi karena kita menyia-nyiakan sebagian besar waktu itu. Dan betapa sering kita menyia-nyiakan waktu dengan kata-kata yang tidak perlu, perdebatan tanpa arah, komentar tanpa makna, atau keluhan yang tak pernah berujung. Dia mengajarkan kita untuk memilah mana yang layak diucapkan dan mana yang lebih bijak disimpan. Diam bukanlah penolakan, melainkan ruang untuk mendengarkan kepada orang lain, kepada dunia, dan terutama kepada suara hati kita sendiri. Epictetus mengingatkan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam mendengar, kita belajar. Dalam mendengar, kita menemukan hikmah yang tak akan pernah kita temukan jika hanya sibuk menumpahkan kata-kata. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang dan intrik politik, menuliskan dalam Meditations, jika kamu bisa, ajarilah orang lain. Jika tidak, setidaknya jadilah contoh dengan hidupmu. Ia tidak berkata, yakinkan dengan kata-kata, tetapi ia menekankan bahwa teladan hidup lebih kuat daripada 1000 pidato. Diam adalah ruang di mana tindakan berbicara lebih keras daripada suara. Ia adalah kebijaksanaan yang lembut tapi dalam, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani menahan diri dari hiruk-pikuk dunia. Diam adalah sebuah bahasa tua yang hanya dimengerti oleh jiwa yang tenang. Di dalam kebijaksanaan Stoik, diam bukan berarti pasrah, bukan berarti kalah, melainkan sebuah kemenangan atas diri sendiri. Seneca pernah menulis, seringkali kita lebih banyak menyesal karena berbicara daripada karena diam. Kata-kata yang lahir dari emosi seringkali menjadi pedang yang melukai, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Tetapi diam adalah perisai yang menjaga jiwa dari luka yang tidak perlu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memikul dunia di pundaknya, menasihati dirinya sendiri dalam perenungan. Jika memungkinkan, tetaplah diam. Jika berbicara, lakukan dengan seperlunya. Ia tahu di tengah bisingnya kekuasaan, intrik, dan perang, kata-kata yang berlebihan justru menjadi jebakan. Dan seringkali, kebenaran tidak perlu diteriakan, cukup dihidupi. Dalam dunia modern kita melihat sebaliknya. Media sosial mendorong kita untuk berbicara, mengekspresikan, membuktikan dan mendemonstrasikan siapa diri kita di hadapan dunia. Seolah-olah keheningan adalah kekalahan. Namun sesungguhnya orang yang bisa tenang dalam diam, yang tidak perlu membuktikan dirinya lewat kata-kata, dialah yang telah memenangkan peperangan batin yang paling sulit. Kebijaksanaan diam adalah seni memahami bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua ketidakadilan harus dijelaskan dengan lantang. Kadang, diam lebih kuat daripada pidato panjang. Diam adalah bentuk pengendalian diri. Dan dalam Stoikisme, pengendalian diri adalah kebajikan utama. Seperti Epictetus pernah mengingatkan murid-muridnya, biarkan orang lain berkata tentangmu apa yang mereka mau. Biarkan mereka menuduhmu, biarkan mereka menghakimimu. Yang penting adalah siapa dirimu sebenarnya.
bukan apa yang mereka katakan. Dan disinilah keheningan menjadi benteng. Dengan diam kita tidak ikut masuk dalam keruhnya air yang diguncang amarah orang lain. Kita menjaga kejernihan batin, dan dengan itu kita menjaga kebebasan jiwa. Diam juga memberi ruang bagi kita untuk mendengarkan, karena hanya dalam diam, kita bisa benar-benar mendengar suara jiwa sendiri. Suara yang sering tertutupi oleh bising dunia luar. Maka ketika kata-kata bukan lagi jawaban, jadikanlah diam sebagai jalan. Bukan diam yang hampa, tetapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang bukan pelarian, melainkan kekuatan. Diam yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran dan membuat kita sejalan dengan alam semesta. Diam adalah obat yang tidak dijual di apotek, tetapi menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dalam setiap helaan napas yang kita biarkan tenang, ada sebuah ruang sunyi yang memberi kita kesempatan untuk memulihkan diri. Dunia seringkali membuat kita percaya bahwa semakin keras suara kita, semakin besar pula pengaruh yang kita miliki. Namun kebijaksanaan Stoik mengajarkan kebalikannya. Semakin tenang jiwa kita, semakin kuat pengaruh kita. Marcus Aurelius menuliskan, "Diamlah atau katakan sesuatu yang lebih baik daripada diam." Kalimat itu sederhana tapi menjadi pengingat yang mendalam. Kita seringkali mengucapkan kata-kata hanya untuk mengisi kekosongan, untuk menjawab tanpa benar-benar mengerti, atau untuk mempertahankan ego kita. Padahal, seringkali justru dalam diam kita bisa menemukan jawaban yang sejati. Bayangkan laut yang tenang, permukaannya mungkin tampak sederhana, sunyi, tak bergerak. Namun di kedalaman ada kehidupan yang kaya, arus yang kuat, misteri yang tak tersentuh oleh kebisingan permukaan. Begitulah diam dalam kehidupan seorang bijak. Dari luar mungkin tampak pasif, tetapi di dalam ada samudera pemahaman, ada arus kekuatan yang tidak terlihat mata. Kebisingan dunia modern menipu kita. Notifikasi, opini, debat tanpa henti semua memaksa kita untuk bereaksi cepat. Tetapi seorang Stoik tahu, reaksi yang terburu-buru seringkali membawa penyesalan. Diam memberi jeda antara stimulus dan respon, sebuah jeda kecil yang sebenarnya menentukan nasib kita. Epictetus mengingatkan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana engkau menanggapinya. Dan untuk bisa menanggapi dengan bijaksana, kita membutuhkan diam. Tempat kita merenung sebelum bertindak. Bahkan dalam cinta dan hubungan antar manusia, diam punya peran penting. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan 1000 kata. Kadang, hanya dengan diam, dengan hadir tanpa banyak bicara, kita sudah memberi ketenangan bagi orang yang kita cintai. Diam bisa menjadi pelukan tak terlihat, bisa menjadi doa yang tidak diucapkan, bisa menjadi ruang aman yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Kebijaksanaan diam bukan berarti kita menolak berbicara selamanya. Bukan. Justru, diam melatih kita untuk menimbang, agar saat kita akhirnya berbicara, kata-kata itu membawa bobot, kejelasan, dan kebenaran. Seneca menulis, kata-kata yang sedikit tapi penuh makna, lebih berharga daripada ribuan kata kosong. Maka, ketika dunia menuntut kita untuk berteriak, mungkin inilah saatnya kita memilih untuk tenang. Ketika dunia memancing emosi kita, mungkin inilah saatnya kita menahan diri. Dan ketika dunia penuh dengan kata-kata yang berisik, mungkin inilah saatnya kita memahami bahwa diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam adalah guru yang sering diabaikan. Kita lebih suka mendengar kata-kata manis, petuah panjang, atau jawaban instan yang bisa meredakan rasa gelisah kita. Tetapi diam tidak menawarkan itu semua. Diam hanya memberi ruang untuk mendengar hati sendiri, ruang untuk membiarkan pikiran yang kacau perlahan jernih, ruang untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua harus segera diselesaikan. Diam bukan sekadar hening tanpa suara, melainkan sebuah kekuatan yang menjaga jiwa tetap utuh di tengah badai kehidupan. Dalam diam, kita belajar menahan, kita belajar mengendapkan, kita belajar melihat dengan jernih. Dunia akan selalu riuh, orang-orang akan selalu berbicara, menuntut bahkan menghakimi. Tetapi pilihan untuk tetap tenang, untuk tidak larut dalam hiruk-pikuk adalah bentuk kebijaksanaan yang hanya dimiliki jiwa yang kuat. Seperti kata Seneca, tidak ada orang yang bisa menjalani hidup dengan damai tanpa pengendalian diri. Diam adalah bentuk pengendalian itu. Bukan karena kita lemah, tetapi justru karena kita kuat. Kuat untuk tidak terburu-buru menjawab, kuat untuk tidak membalas setiap serangan,
kuat untuk menjaga diri dari kata-kata yang bisa melukai lebih dalam daripada pedang. Maka saat kata-kata tidak lagi memberi jawaban, biarkan diam yang berbicara. Biarkan ketenanganmu menjadi pesan yang tak perlu diterjemahkan. Sebab diam adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Dan dalam diam kita sering menemukan kebenaran yang tak pernah bisa ditemukan di tengah kebisingan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kebijaksanaan diam ini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, agar hati tetap teduh meski dunia terus gaduh.